Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Rahmawati dari SMA Negeri 1 Indriyorejo. Dengan mosi sebagai negara berkembang potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya sebagai tim pro dengan alasan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Bahkan sejak Orde Baru, kelemahan itu sudah eksis. Politicking yang memecah belah perlu diredakan bahkan dihentikan. Pertama, kapitalisme menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial. Jumlah pelabuhan di Provinsi Jawa Timur menurut jenjang hierarkinya berjumlah 42, terdiri dari 6 pelabuhan utama, 10 pelabuhan pengumpulan, 14 pelabuhan pengumpulan regional, dan kuncinya di internal cukup bagus, tapi dari eksternalnya kita masih lemah. Perekonomian luar yang sangat besar dapat membebani sistem ekonomi di Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang sangat mencolok akibatnya partisipasi warga dalam persaingan menjadi berkurang. Adapun strategi pembangunan potensi maritim yang dapat digunakan, yaitu Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank di Indonesia Tirta Segara mengatakan, strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan daya asing, memperkuat daya dukung atau enabler, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, fokus pembangunan maritim diarahkan pada 4 hal, yakni penguatan kedaulatan maritim dan pengolahan sumber daya alam secara mandiri ataupun berkelanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu dan pengembangan sumber daya manusia, iptek, budaya maritim juga diperlukan dalam pembangunan maritim. Pembahasan terhadap strategi pengembangan maritim dalam rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memiliki kesiapan untuk mempercepat implementasinya dalam mewujudkan ekonomi berbasis maritim. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar untuk dijadikan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Estimasi nilai ekonomi keseluruhan sektor maritim diperkirakan dapat lebih besar dari produk domestik bruto atau yang bisa disebut PDB Indonesia saat ini. Potensi itu tercermin pada luas laut yang mencapai 5,9 juta kilometer persegi panjang, pantai 95.181 km, jumlah pulau 17.504 pulau dengan keunggulan geofisik, geoekonomi, geopolitik, dan geokultural. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas, ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Selain itu, laut sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan Indonesia berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan konektivitas, misalnya, selain mendorong kelancaran distribusi barang dan juga jasa yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, juga akan mendukung terjadinya stabilitas harga. Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah dengan manfaat utama diperoleh kawasan timur Indonesia. Sekian opsi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.